Beli bakso ke Cikini bersama teman dan saudara. Simak video dan cerita setelah ini, dapatkan hadiah menariknya. Jedar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi, sudah melihat video di atas? Tahukah kalian tempat itu? Ya, tempat tersebut adalah Museum Dr. Sutomo yang terletak di Jalan Bubutan nomor 85-87, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Museum tersebut menyimpan sejarah kebangkitan nasional bangsa kita loh. Penasaran dengan ceritanya? Yuk, simak ceritanya dalam Jedar, cerita anak dalam jaringan. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Kak Febri yang akan menemani kalian semua dalam Jedar edisi ini yang akan bercerita tentang salah satu tokoh kebangkitan nasional kita, yaitu Dr. Sutomo. Kita mulai ya ceritanya. Dr. Sutomo lahir dengan nama Subroto. Pria kelahiran 30 Juli 1888 ini berasal dari Desa Ngepah, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayahnya bernama Raden Suwaji, seorang bangsawan yang menjabat sebagai Wedana di Mauspati, Madiun, yang kemudian pindah bekerja menjadi Ajun Jaksa di Madiun. Dikarenakan lahir di kalangan keluarga berada dan terpandang, maka Subroto kecil dapat mengenyam di pendidikan formal di sekolah. Ia disekolahkan di Sekolah Rendah Bumi Putra. Namun, ia kemudian dipindahkan ke Bangil, Jawa Timur agar dapat masuk Sekolah Rendah Belanda atau ELS. Untuk itu dirinya ikut dengan pamannya Hardojipuro. Putra pamannya yang bernama Sahid berhasil masuk ELS. Namun berbeda dengan halnya dengan Sutomo, dia gagal masuk ELS. Sahabat literasi, Pak Hardojipuro tidak putus asa. Keesokan harinya, dia mendaftarkan keponakannya lagi, tapi tidak dengan nama Subroto, melainkan diganti dengan namanya menjadi Sutomo dan berhasil. Sutomo diterima sebagai siswa ELS.
Sejak saat itulah nama Subroto resmi berganti menjadi Sutomo. Menginjak usia remaja atau setelah tamat dari ELS, Sutomo melanjutkan studi ke sekolah dokter di Batavia, yaitu Stovia. Sutomo resmi menjadi siswa di Stovia pada tanggal 10 Januari 1903. Saat itu usianya genap 15 tahun. Konon, Sutomo pada awal masa pendidikannya dikenal sebagai sosok yang berani, malas belajar, dan suka mencari masalah. Kondisi tersebut membuat hasil belajar Sutomo kurang memuaskan pada tahun-tahun awal di Stovia. Namun, sikap Sutomo berubah drastis saat memasuki tahun keempat dia bersekolah di tempat tersebut. Perubahan sikap dan cara hidup Sutomo ke arah yang lebih baik semakin menjadi saat ayahnya meninggal dunia pada 28 Juli 1907. Sejak itu, Sutomo menjadi sosok yang pandai, memiliki jiwa sosial yang tinggi, dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga disegani oleh teman-teman sesama bangsa Indonesia maupun Belanda. Ia juga merupakan siswa kesayangan guru-guru Belandanya. Pada suatu hari, Sutomo berjumpa dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan alumni Stovia. Dr. Wahidin Sudirohusodo saat itu datang ke Batavia dan menemui para pelajar Stovia untuk memberikan ceramah, menggugah para pemuda dalam memajukan pendidikan sebagai jalan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan. Cara yang akan ditempuh menurut gagasan Dr. Wahidin adalah dengan mendirikan dana beasiswa bagi anak-anak yang tidak mampu. Gagasan Dr. Wahidin itu ditangkap dan terus direnungkan oleh Sutomo, serta berpengaruh besar terhadap sikap dan pemikiran Sutomo muda dalam cita-citanya untuk membela rakyat kecil. Selain itu, Sutomo juga mendapat pengaruh besar dari Dr. Douwes Dekker, seorang Indo-Belanda yang banyak berjuang demi kepentingan rakyat Indonesia. Berkat pengaruh dari dua tokoh tersebut, Sutomo semakin matang dan mantap untuk mewujudkan cita-citanya. Berikutnya, Sutomo menyampaikan gagasan-gagasan itu kepada teman-temannya di Stovia. Mereka sepakat bahwa cita-cita yang luhur tidak mungkin dapat dicapai jika tidak mendirikan sebuah perkumpulan. Pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 1908, bertempat di salah satu ruang Stovia, Sutomo berpidato dengan tenang tanpa emosi, menjelaskan gagasannya secara singkat, terang, dan jelas, hingga terbentuklah suatu perkumpulan yang dinamakan Budi Utomo atau Budi yang Utama. Nama ini berasal dari kata-kata Dr. Wahidin ketika hendak berpisah dengan Sutomo. Dirinya berkata, "Punika satunggaling pedamelan sae serta nelakaken budi utami." Atau dalam bahasa Indonesia, itu suatu perbuatan yang baik dan budi utama. Sahabat literasi, nama Budi Utomo disepakati oleh semua peserta rapat yang terdiri dari Sutomo, Raden Mas Gumrek, Suraji Tirtonegoro, Gunawan Mangunkusumo, Muhammad Saleh, Muhammad Sulaiman, Kondo Suwarno, dan Raden Angka Projo Sudirjo. Merekalah yang menjadi pengurus awal Budi Utomo dengan Sutomo sebagai ketuanya. Dalam kongres ini, organisasi Budi Utomo mengusulkan 7 tuntutan. Di antaranya adalah
penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan dan administrasi, pemberian kesempatan kepada orang Indonesia dalam jabatan pemerintahan, dan pemajuan kebudayaan. Dalam perkembangannya, Budi Utomo mendapatkan banyak dukungan dan anggota baru yang bergabung, meskipun mendapat banyak respon negatif utamanya dari guru-guru Stovia. Namun, Sutomo dan teman-temannya mendapat dukungan besar dari kepala sekolahnya, Dr. H.F. Roll. Bahkan, ia memberikan pinjaman uang untuk keperluan kongres pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta. Kongres pertama Budi Utomo diselenggarakan pada tanggal 3-5 Oktober 1908 di Yogyakarta, tepatnya di Sekolah Guru Kwek School for Inland Onderwijze dan dipimpin oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kongres tersebut menetapkan dan mengesahkan anggaran dasar beserta pengurus besar Budi Utomo yang terdiri dari kaum tua. Pengambil alihan kepengurusan oleh kaum tua ini membawa dampak positif karena dana study fund semakin lebih lancar mengalir dalam rangka pemberian beasiswa untuk memajukan pendidikan pemuda Indonesia. Organisasi Budi Utomo bergerak dalam memajukan nusa dan bangsa yang harmonis dengan jalan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik dan industri, kebudayaan, mempertinggi cita-cita kemanusiaan untuk mencapai kehidupan bangsa yang terhormat. Hingga pada akhir tahun 1909, Budi Utomo telah memiliki 40 cabang dengan beranggotakan 10.000 orang. Setelahnya, Sutomo tetap aktif memimpin Budi Utomo cabang Batavia sampai beliau lulus. Setelah lulus dari Stovia dan menjadi dokter pada tahun 1911, ia diangkat menjadi dokter pemerintahan dan ditempatkan di berbagai tempat berbeda, sehingga mengharuskannya untuk berpindah-pindah. Di antaranya Semarang, Tuban, Lubuk Pakam, Sumatera Timur, hingga ke Malang. Berpindah tugas dari satu daerah ke daerah lainnya ini membuatnya membuka mata dan mendapat banyak pengalaman akan kesengsaraan rakyat dan berusaha membantu mereka dengan tidak menetapkan tarif atau bahkan membebaskan biaya untuk pasiennya. Pada tahun 1917, Sutomo menikahi Everdina Yibruring yang merupakan seorang perawat berkebangsaan Belanda. Lalu pada tahun 1919, Sutomo mendapat kesempatan untuk belajar di Universitas Amsterdam, Belanda, dan berpindah dengan membawa serta istrinya. Selama belajar di Belanda, Dr. Sutomo juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia atau PI, yang merupakan perkumpulan mahasiswa Indonesia di Belanda. Melalui organisasi tersebut, ia berkenalan dengan tokoh lainnya seperti Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Ali Sastramijaya, Sunario, Iwakusuma, Sumantri, dan Nazir Pamuntjak. Sahabat literasi, setelah selama 4 tahun mengenyam pendidikan di Universitas Amsterdam, pada bulan Juni tahun 1923 beliau pulang ke Indonesia. Setibanya di Indonesia, Dr. Sutomo ditugaskan menjadi dosen sekolah Dr. Nias di Surabaya. Setahun setelahnya, ia mendirikan perkumpulan lain yang diberi nama Indonesia Study Club pada tanggal 11 Juli 1924. Perkumpulan ini berjuang untuk membangkitkan semangat kaum terpelajar supaya memiliki kesadaran dan kewajiban terhadap masyarakat. Dr. Sutomo juga pernah menjadi anggota Dewan Kota di Surabaya. Keanggotaannya ini didorong oleh keyakinan bahwa melalui dewan ini suara rakyat makin cepat didengar. Namun, harapannya tidak terwujud karena kedudukannya di dewan tidak menguntungkan rakyat banyak. Oleh karena itu, Dr. Sutomo dengan kawan-kawannya keluar dari Dewan Kota.
Dicetuskannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 membuat perasaan persatuan di kalangan pemimpin Indonesia semakin kuat dan meningkatkan rasa nasionalisme. Pada 16 Oktober 1930, IS mengadakan reorganisasi dan berubah menjadi Partai Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI yang bertujuan membantu memperjuangkan hak-hak rakyat. Pada perkembangannya, partai ini anggotanya tak hanya terbatas pada kaum terpelajar, melainkan juga terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena pada masa itu banyak muncul partai politik, maka Dr. Sutomo mendirikan Partai Indonesia Raya atau Parindra pada tahun 1935. Parindra merupakan gabungan dari dua organisasi, yaitu Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI dan Budi Utomo. Partai ini menjadi wadah untuk mengumpulkan suara rakyat dari berbagai daerah. Selain aktif di bidang politik, pendidikan, budaya, dan kedokteran, Dr. Sutomo juga aktif di bidang kewartawanan dan pernah memimpin beberapa surat kabar. Sepeninggal istrinya pada 17 Februari 1934, Sutomo menjalani hari-hari seorang diri di rumahnya dan kondisi kesehatannya pun menurun drastis. Meski perjuangannya besar bagi bangsa ini, sayangnya Dr. Sutomo tidak sempat menyaksikan kemerdekaan Indonesia. Beliau wafat di usia 50 tahun, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1938 dan dimakamkan di area Gedung Nasional Indonesia atau GNI yang kini menjadi Museum Dr. Sutomo sebagaimana video yang kalian lihat di awal cerita ini. Sahabat literasi, Budi Utomo menjadi organisasi modern pertama yang didirikan di Indonesia. Tanggal berdirinya 20 Mei kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena Budi Utomo dianggap mendorong berdirinya organisasi-organisasi bahkan partai-partai politik di kemudian hari. Oleh karena itu, Dr. Sutomo sebagai salah satu pendirinya dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 27 Desember 1961. Nah, sahabat literasi, demikianlah cerita tentang Dr. Sutomo. Banyak yang bisa kita teladani dari beliau, mulai semangat belajarnya, kepeduliannya kepada masyarakat, dan tentu saja jiwa nasionalismenya yang begitu tinggi. Namun sebelum Kak Febri tutup, ada kuis nih. Pertama, apa nama sekolah dokter di Batavia tempat belajar Dr. Sutomo? Kedua, apa nama organisasi yang dipelopori oleh Dr. Sutomo dan menjadi tonggak berdirinya organisasi-organisasi di Indonesia? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Tapi sebelumnya, pastikan kalian telah mengikuti akun Instagram Disperpusip Kota Blitar. Bagi yang jawabannya benar dan beruntung, akan mendapat hadiah menarik dari Perpustakaan Kota Blitar. Eits, tunggu dulu. Simak info layanan perpustakaan berikut ini. Jadi teman-teman, pertanggal 1 Maret 2024, Perpustakaan Kota Blitar buka jam layanan baru. Senin sampai Jumat buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, kalau khusus hari Sabtu dan Minggu bukanya mulai dari jam 8 pagi sampai 2 siang. Dan juga ada layanan mobil perpustakaan keliling, tepatnya di Sport Center dan Kebonrojo. So guys, buat kalian yang lagi nyari tempat untuk mengerjakan tugas atau mengisi waktu luang, yuk berkunjung ke Perpustakaan Kota Blitar. Alamatnya ada di Jalan Veteran nomor 75, Kota Blitar. Ojo lali mampir ya, Ca. Salam literasi. Main bola pakai kaki? Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa kembali. Sahabat literasi, demikian edisi Cedar kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Sobat Literasi ceritanya?
Seru bukan? Yuk terus pantengin media sosial Din Perpusik Kota Blitar untuk cerita lainnya. Atau bisa juga datang langsung ke Perpustakaan Kota Blitar di Jalan Veteran nomor 75 Kota Blitar. Sampai jumpa di Cedar episode selanjutnya.